Okay, Assalamualaikum everyone. So today we're going to learn about the history of the prophets dengan murid Musani yang wonderful. Her name is Ara. Assalamualaikum Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So are you ready? So we're going to learn about the Yes. history of the prophets. So now kita tebak bareng-bareng ya, kira-kira ini prophet mana yang sedang kita ceritakan, dan Ara ini jago banget gambar, jadi hari ini Ara akan kasih gambarannya supaya kita bisa lebih gampang untuk menebak kira-kira kisah tentang Nabi siapakah ini. So Nabi yang pertama, Nabi ini ada 4 huruf, so it has 4 letters, dan Nabi ini bisa membelah lautan, kayak film Moana nih, misalnya udah nonton film Moana ini ya. Ini ngebayanginnya kayak film Moana. Oke, so Nabi ini punya tongkat ajaib yang sudah Allah anugerahkan, dan terusnya dia bisa membelah lautan karena ketika dia melindungi kaumnya dari Raja Fir'aun, yaitu raja yang zalim, jadi dia membelah lautan dengan tongkatnya atas izin Allah. Tongkatnya juga so much wonderful, berkat izin Allah tongkatnya juga bisa berubah jadi ular. So can you guess whose prophet is this? Nabi siapa ya yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya, dan tongkatnya juga bisa berubah jadi ular? So itu lautannya. So ini langsung tongkatnya langsung bisa berubah jadi ular ya Raya. Jadi ceritanya waktu itu Nabi ini melawan para penyihir yang diperintahkan oleh raja itu. Jadi para penyihir itu menjadikan tongkat menjadikan ular-ular kecil. Terusnya Nabi ini dia menjadikan tongkatnya atas izin Allah, dia bisa merubah tongkatnya menjadi ular besar yang menelan ular-ular kecil yang sudah dibuat oleh para penyihir itu. Akhirnya para penyihir pun bisa beriman. Can you guess? Ara bisa kasih clue nggak kira-kira? Can you write on top of it? Nabi siapakah ini yang ada 4 huruf? Some people know him with this name. Some people have know him with his sister name also. But you can write whichever you like. Nabi siapakah ini? Yes, you're right. Nabi siapa, Ara? Nabi Musa. Good job. Thank you so much. Okay, now let's go to the next one. Yang kedua, Nabi ini salah satu yang kalau seumpamanya kita bisa doing this, it will be wonderful. Bisa bahasa binatang. Jadi dulu ada ceritanya, jadi Nabi ini hampir saja bisa disebut namanya. Nabi ini bisa berbicara dengan burung hut-hut, dan juga banyak binatang lainnya pastinya. Cuma salah satu cerita yang terkenal ada dengan burung hut-hut dan juga ratunya. Ada karena dari cerita burung hut-hut ini, Nabi ini bisa mengetahui juga kalau ada kaum yang sedang menyembah matahari dengan ratunya yang bernama Ratu Balkis. Balkis apa Bilkis ya ini misalnya, Masya Allah lupa kayak gini. Kayaknya faktor U deh misalnya ini. Nanti boleh kasih tahu misalnya yang mana yang benar ratu ini loh Miss harusnya gitu. Nah terusnya salah satu cerita yang lumayan sangat misalnya disuka juga adalah cerita tentang Nabi ini dengan semut. Jadi kisahnya Nabi ini dan para tentaranya lagi mau lewat. Terusnya ada semut yang sedang cari makan. Nah, dia lagi cari makan semutnya, terus takut karena ada Nabi ini dan bala tentaranya mau lewat, takut mereka keinjek. Akhirnya mereka bilang, ayo para semut kita sembunyi, supaya Nabi ini tidak menginjak kita, karena mereka tidak tahu kalau kita ada di jalan. Nabi ini pun tersenyum mendengar percakapan para semut ini. Ternyata Nabi ini paham dengan bahasa mereka. Jadinya dia memerintahkan para tentaranya untuk stop, untuk berhenti sebentar supaya semut-semut punya waktu untuk berlindung ke tempat yang aman, dan dia dan tentaranya pun bisa juga lewat dengan aman tanpa melukai semut-semut itu. Semutnya lucu banget sih, Ra, itu semut kan, Ra? Iya. Lucu banget.
What is his riding? Is that a horse or It's a goat. a goat? I see. Birds-nya lucu, itu birds yang biasa, tahu nggak birds? Oh, itu biasanya birds yang suka nyari kutu itu ada di itu ya, di cow ya, Ra ya? Yeah. Mhm. That's great. Is he feeding the ant? No, he's just waving at Oh, it. I see. Rumputnya lucu juga. It's super easy for you. Jangan ngiri ya kalau ngelihat Ara pinter gambar kayak gini ya. Nggak apa-apa sih ngiri, misalnya juga ngiri. Iri itu nggak apa-apa selama iri itu bisa ngasih kita motivasi untuk berbuat lebih banyak, untuk bekerja lebih baik ya, belajar juga. Oke, Ara, do you know whose prophet is this? Can you please write on it or you can just name his name. It's okay. Nabi siapakah kira-kira? Nabi Sulaiman. Yes, you're right. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Bisa bahasa binatang. Okay, the next one. Let's go to the third one. Kira-kira Nabi siapakah ini? Jadi Nabi ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu besar. Kenapa ya kira-kira beliau diperintahkan Allah untuk membuat perahu besar? Karena saat itu ketika Nabi ini sedang berdakwah, beliau tidak dipercaya oleh para umatnya. Jadi hanya sebagian kecil orang yang mau beriman. Jadinya akhirnya Allah memerintahkan Nabi ini selalu berdoa sama Allah. Kok orang-orang ini tidak mau berubah, tidak mau beriman? Bagaimana jadinya? Akhirnya Allah akan menurunkan hukuman untuk orang-orang yang tidak mau beriman. Dan Allah memerintahkan Nabi ini untuk membuat perahu yang besar untuk nanti menyelamatkan orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman itu mereka tidak tahu kenapa ini Nabi ini membuat perahu. Padahal waktu itu mereka ada di sekitar gurun pasir, di sekitar tempat yang tidak memungkinkan untuk terjadinya banjir. Nah, jadinya Nabi ini pun sampai diejek-ejek oleh orang-orang yang tidak beriman itu. Nah, sampai tiba suatu ketika hujan pun dengan lebat, hujan datang dengan lebat sampai ada banjir yang besar dan Nabi ini diperintahkan Allah untuk mengajak semua umat yang beriman yang mau mengikutinya untuk menyembah Allah dan juga binatang-binatang yang berpasang-pasangan untuk naik ke dalam perahu supaya nanti mereka bisa terselamatkan dari banjir yang besar ini. Sayangnya, bahkan anaknya Nabi ini pun tidak bisa terselamatkan karena anak Nabi ini termasuk dari orang yang tidak beriman. Nabi ini sudah panggil-panggil, ayo nak, kita naik perahu nak, gitu. Kata anaknya, nggak mau, aku nanti bisa naik ke gunung yang tinggi aja, nanti aku pasti selamat. Padahal Nabi ini bilang nggak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah dari bencana ini. Gitu. Kira-kira Nabi siapakah ini, Yara? It has 3 letters. Mostly we know him with 3 letters, but some also call him with 4 letters. Yes, you're right. Nabi siapa, Ra? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kalau Westernnya biasanya kita sebutnya Nabi apa? Noah. Sometimes he's also known as Noah. Okay, let's go to the next one. Ini Nabi siapa ya? Nah, Nabi ini pernah ditelan oleh ikan paus. Kenapa ya Nabi ini ditelan oleh ikan paus kira-kira? Karena saat itu menurut kisah Nabi ini sedang berdakwah pada suatu kaum. Nah, kaumnya ini lumayan bandel. Jadi sama aja tadi kayak kaumnya Nabi Nuh, nggak mau beriman. Akhirnya Nabi ini katanya Nabi ini marah. Maksudnya nggak sabar. Kurang sabar, jadinya akhirnya Nabi ini pun meninggalkan kaum itu. Meninggalkan kaum itu karena kurang sabar menunggu kaum ini yang tidak mau beriman juga. Nah, setelah itu, karena Nabi ini tidak sabar, padahal Allah sudah memerintahkan Nabi ini untuk sabarlah, untuk terus berdakwah, tapi Nabi ini nggak sabar. Akhirnya Nabi ini pergi meninggalkan kaumnya. Nah, setelah itu, untuk supaya Nabi ini belajar untuk bersabar dan bertaubat, akhirnya Nabi ini ada cerita kalau Nabi ini masuk ke kapal, terusnya kapal ternyata itu adalah penuh, ada badai dan segala macam, dan harus ada orang yang dikorbankan untuk
jatuh ke kapal dan sebagainya. Akhirnya Nabi inilah yang dijatuhkan ke laut demi menyelamatkan orang-orang yang lainnya. Nah, ketika itu Nabi ini ditelan oleh ikan paus. Nah, pas ditelan di ikan paus ini, dalam mulut ikan paus ini, Nabi ini pun menyadari kalau dia harus belajar lebih sabar. Dan akhirnya ada doanya nih Nabi Yunus yang misalnya juga suka. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bagus banget doanya karena ini juga yang katanya ini adalah salah satu doa yang mustajab ketika kita benar-benar ingin berdoa, kita doa dengan doa ini insya Allah karena ini juga kayak mohon pengampunan sama Allah karena kita tuh manusia yang banyak salah jadi kita selalu mohon pengampunan sama Allah. Kira-kira Nabi siapa ya? Do you know whose prophet is this? Nabi siapakah ini? Yes, Yunus. you're right. Nabi Yunus. Good job, Ara. Nah, the last one. The last prophet. Prophet last apa ya? Oh iya. Nabi ini bisa mengeluarkan unta dari batu. Kira-kira gimana ya Ara gambar unta? Misalnya tuh kalau gambar unta nanti jadinya malah kayak apa ya? Ini karena Ara pinter banget gambarnya, jadi kita bisa langsung lihat nih, oh ini seperti ini seperti ini. Kalau misalnya nanti malah jadinya, makanya itu kita harus belajar terus rajin. Tapi nggak apa-apa sih, kalaupun misalnya nggak jago gambar, insya Allah misalnya jago yang lain ya Raya. Masih semangat buat diri sendiri. Oke, jadi Nabi ini bisa mengeluarkan unta dari batu untuk membuktikan kebesaran Allah. Karena orang-orang yang tidak beriman itu mengingkari Nabi ini karena kalau memang Tuhanmu itu keren, kalau memang Tuhanmu itu bagus, coba sekarang kamu keluarkan unta dari batu. Menurut mereka kayak gitu katanya. Akhirnya Allah langsung mengizinkan Nabi ini untuk menunjukkan mukjizat Allah itu dengan cara mengeluarkan unta dari batu. Karena orang-orang kafir itu yang tidak beriman itu mereka menuntutnya coba, kalau memang Tuhanmu itu keren, coba sekarang keluarin unta dari batu gitu. Akhirnya Nabi ini pun berhasil berkat izin Allah untuk mengeluarkan unta dari batu. Mhm. Nabi siapa ya kira-kira yang bisa mengeluarkan unta dari batu? Oh, punuk untanya ya, kelihatan jelas. Nabi siapakah ini kira-kira? Nabi yang berhasil diizinkan oleh Allah untuk mengeluarkan mukjizatnya, yaitu mengeluarkan unta dari batu. Untuk menunjukkan mukjizatnya, yaitu mengeluarkan unta dari batu. Nabi siapa? Nabi Saleh, yes, you're right, Nabi Saleh. Masya Allah, good job, Ara. Thank you so much. Ara udah helping a lot for us to learn about the stories of the Prophet. Walaupun kita hari ini cuma belajar 5 of them, sebenarnya ada berapa, Ara? Prophet that we have to believe? Do you still remember? 25. Yes, you're right. There are 25 prophet that we have to believe. Walaupun sebenarnya there are more than 25, tapi yang harus kita percaya itu adalah 25. Thank you so much, Ara. Semoga berkah ya. Oh iya, Ara mau promosi nggak supaya ada yang mau ikutin Instagramnya? Do you want to write your Instagram name so that maybe there are a lot of people who wants to see a lot of your wonderful drawing? Yes. Thank you so much. Actually, Ara has a lot to draw, and unfortunately, most of her art, she just keep it inside her tablet, right? Yes. Yes. Hopefully, you can be more confident and show more and more of your art. Okay, it's Jumbi Arts. Feel free to follow, okay? Like and subscribe, subscribe. Okay. Thank you so much, Ara. Semoga berkah ya.
Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.